Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sahabat Bawi, saya di sini Rina dengan podcast Dago Wisata. Nah, gimana teman-teman sahabat Dawis? Gimana kabarnya nih? Gimana, sehat semuanya? Ya, sahabat Dawis ya, tentunya kita menyapa lagi nih ya, tentunya di podcast Dago Wisata. Teman-teman ya, pantengin terus, karena kenapa? Podcast hari ini teman-teman ya, spesialnya kita akan mengupas tuntas ya, yang dimana kita akan menginformasikan, memotivasi teman-teman semuanya tentang 3 negara jejak Rasul. Kemana aja ya? Itu ke negara mana aja sih yang 3 negara jejak Rasul ini? Nah, spesial untuk narasumber hari ini ya, kita akan langsung datangkan beliau, Masya Allah ya. Beliau, Masya Allah nih, langsung 1 hari diinformasi langsung Bismillah ya. Beliau adalah, Masya Allah, untuk Ustadz Iwan Sofyan Andi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Gimana kabarnya Pak Ustadz? Alhamdulillah baik, alhamdulillah. Lawas Pak Ustadz. Iya. Ini saya baru bertemu pertama kalinya, teman-teman. Biasanya saya kontekan itu lewat WA ya, Pak Ustadz ya, telepon. Pak Ustadz, nah sekarang alhamdulillah bisa bertemu secara langsung ya Pak Ustadz ya. Alhamdulillah. Ustadz, gimana Pak Ustadz untuk aktivitas hari ini masih di pondok pesantren? Alhamdulillah setiap hari membersamai mengawasi santri-santri pesantren Baitul Hidayah. Oh, pesantren Baitul Hidayah ya Pak Ustadz? Pesantren Baitul Hidayah. Di mana Pak Ustadz? Kalau orang sering menyampaikan itu pesantren di atas awan. Oh, pesantren di atas awan, jadi bukan negeri atas awan lagi ya? Pesantren di atas awan di Bukit Panyandaan. Panyandaan? Ya, dari Cicahem naik ke atas. Masya Allah, itu sejuk sekali Pak Ustadz. Sejuk, semua cuacanya. Bandung kelihatan. Sehingga saya tadi bisa ngelihat Teh Rina. Oh, kayaknya Bandung nggak hujan ini. Makanya saya berani pakai motor ke sini nih. Karena dari atas sudah kelihatan, oh nggak hujan ini. Karena wilayah covering kami, kayak perkiraan cuaca gitu. Aduh, BMKG aja. Dari Pasteur sampai ke Cibiru, kita bisa lihat itu dari atas pesantren itu. Oh, ini kira-kira daerah mana yang sedang mendung, daerah mana yang sedang hujan. Pas saya lihat tadi itu, kayaknya nggak mendung ini. Akhirnya saya putuskan pakai motor. Oh, Alhamdulillah sampai sini enggak. Alhamdulillah ya, Masya Allah nih Pak Ustadz ya. Ini mungkin saya ucapkan jadwal dan kasirannya terima kasih Pak Ustadz. Karena kenapa kita undangnya pada saat hari ini ya teman-teman nih. Dispil juga Masya Allah, tapi Pak Ustadz langsung siap sedia, Masya Allah. Hatur nuhun Pak Ustadz ya atas kehadiran dan kedatangannya untuk menyapa sahabat Dawis nih ya, Pak Ustadz ya. Kalau besok, mintanya besok atau Jumat atau Sabtu udah nggak bisa itu agenda. Ternyata Masya Allah ya, ini udah rezekinya ya, bisa ketemu langsung sama Pak Ustadz di hari ini ya teman-teman. Nah ini teman-teman semuanya ya, kita akan informasikan juga nih, mumpung ada Pak Ustadz Iwan akan mengupas tuntas ya Pak Ustadz ya. Insya Allah. Ya, ini Masya Allah Pak Ustadz udah berapa kali ini Pak Ustadz untuk yang sampai ke 3 negara jejak Rasul ini? Kalau 3 negara, kalau ke Aqsa Insya Allah ini yang akan kelima kalinya. Masya Allah, kelima kalinya. Teman-teman, ya Allah, Masya Allah, kelima kalinya ya gimana Pak Ustadz? 3 negara, langsung ke 3 negara ini Insya Allah baru akan kita laksanakan Insya Allah tanggal 24 ini. Biasanya kita Aqsa, Jordan, kemudian dari Jordan ke border Palestina. Setelah itu kembali ke Jordan lagi, dari Jordan kita terbang ke Madinah. Biasanya seperti itu. Iya. Kalau hari ini Insya Allah yang 3 negara berarti kita turun di Jordan. Betul. 1 hari di Jordan, kemudian 2 hari 2 malam 3 hari 2 malam di Palestina. Setelah itu kita keluar Taba, masuk ke Mesir. Nah, by darat itu. By darat ya. Mesirnya, sebetulnya 4 negara ya Pak Ustadz, ya, sama akhirnya. Ke Saudi ya, umroh gitu kan. Yang terakhir kemarin 5 negara. 5 negara? Karena kebetulan dapat bonus. Ya. Jadi Jordan, kemudian ke mana? Ke Palestina, Mesir, ke Saudi. Oh, Saudi ya. Pulangnya ke Oman.
Oh, ke Oman. Kita Oman 1 hari kemarin itu. Oman, Jadi ya Allah. bonus dari maskapai itu 1 hari bisa keliling-keliling Oman juga. Setelah dari mana? Dari Jordan, terus kemudian kita ke Palestina, Ya. pulangnya ke Oman. Ke Oman ya, Ya. Masya Allah ya Sehari semalam. teman-teman. Alhamdulillah. Ya, teman-teman nih kalau misalkan teman-teman, gimana rasanya bisa langsung menginjakkan kaki kita di tanah, ya Allah, itulah seribu nabi ya Pak Ustadz ya. Masya Allah. Di Ya. Baitul Maqdis itu seperti apa gitu kan. Teman-teman makanya pantengin terus, jangan di skip ya. Ini langsung ada sumber referensinya langsung nih. Pak Ustadz Iwan udah 5 kali ke sana ya Pak Ustadz Mau ya. 5 kali. Mau 5 kali. 4 kali. Ya Pak Ustadz ya. Nah tetap ya pantengin terus ya sahabat Dawis. Nah mungkin ini Pak Ustadz selain kesibukan sekarang di pesantren ya Pak Ustadz, di Baitul Hidayah di Bandung, tapi saya tanya kabarnya Pak Ustadz juga sempat di Magetan ya, Madiun ya? Oh enggak, kalau itu berkunjung saja. Berkunjung saja. Kebetulan anak-anak ada yang pesantren di Gontor, kita Masya Allah. terus kemudian kader-kader Baitul Hidayah juga ada yang di kampus di Gontor, kita kita menyambangi mereka ke sana, kita jenguk anak-anak kita di sana. Ya aktivitas hari-hari 24 jam saya ada di pesantren bersama anak-anak semuanya. Itu saya tuh Masya Allah ya, menjadi inspirasi ya gitu kan untuk regenerasi Baitul Hidayah itu langsung mengabdikan dakwahnya itu ya, ridho lillahi ta'ala fisabilillahnya itu langsung. Ini Pak Ustadz ada yang ke Madiun dulu ya Pak Ustadz ya. Ada setelah lulus, ada yang kita kirim ke Jawa Timur, ada yang di Halmahera juga ada. Halmahera? Ya. Maluku. Ya, Maluku. Masya Allah, Maluku kemudian ya. ke Padang juga ada. Ya, tergantung pesantren-pesantren yang memang merequest untuk dikirimkan pengabdian dari pesantren Baitul Hidayah. Masya Allah ya teman-teman semuanya. Jadi ini mengabdikannya tuh kita masih di Indonesia masih aman-aman aja ya Pak Ustadz. Kalau yang lain udah sampai ke gitu, Masya Allah. Itulah bukti dakwahnya bisa mengalir Islam sampai sekarang ya. Masya Allah ya. Ini ya jadi sumber inspirasi untuk kita semuanya ya teman-teman. Nah mungkin Pak Ustadz ini akan saya tanyakan juga nih. Bisa diceritakan atau sharing juga awal bergabung ya. Tadi mungkin sempat di-spill juga, tapi teman-teman harus tahu dulu nih, ya bahwa Ustadz Iwan ini, Pak Ustadz Iwan ini adalah beliau hadir pada saat awal-awal Dago Wisata. Saya juga baru tahu nih teman-teman. Ya, kita langsung cerita aja nih Pak Ustadz ya. Gimana nih Pak Ustadz? Ya Alhamdulillah, saya tahu Dago Wisata awalnya dari Pak Yai Badawi. Pak Yai Badawi tahun 2007 ketika itu. 2007 ya Pak Ustadz? 2007, masih kantor di tempat ini, kantor lama di tempat ini Dago belum bukan di Jalan Puter ya Pak Ustadz ya? Sebelum diputar di Kiara Condong dulu. Oh iya, Kiara Condong teman-teman. Jadi di sekarang kan udah ada flyover ya, bawah flyover betul sekali. Hooknya Kiara Condong di situ. Betul. Di bawah flyover itu kantor Dago kantor Dago Wisata setelah dari kantor ini Dago. Iya. Kemudian ke Kiara Condong. Betul. Karena di situ ada renovasi jembatan layang. Ya. Pindah ke ruko seberangnya sana itu. Oh, pindah lagi masih daerah sana masih ya Pak? Masih situ, belum ke Putar. Baru Putar itu mungkin sekitar tahun 2015-an lah yang salah itu. Saya 2007 kemudian dikenalkan travel Dago, yang ketika itu Dago Wisata masih Dago Wisata, bukan travel umroh dan haji. Iya, masih tur ya Pak Ustadz ya? Biasa, Singapura, Malaysia lah seperti itu. Tapi akan ada rencana untuk ke arah situ. Dikenalkan, kemudian ketika itu saya juga diajak untuk bisa mengabdi untuk menemani jamaah ke Tanah Suci. Hanya memang tahun itu qadarullah belum bisa. Kemudian tahun 2010 kita diminta lagi untuk berkhidmah untuk jamaah Dago Wisata. Pas kebetulan 2010 itu saya baru mulai mendirikan pesantren. Oh, Masya Allah. Baru akhirnya saya berangkat di pertama kali itu di tahun 2012 bersama Dago Wisata. Jadi awal membimbingnya itu di tahun 2012. Itu langsung 4 atau 5 bus kita berangkat. Masya Allah. Jadi langsung keberangkatannya 4 atau 5 bus ya? Ya, termasuk Akbar itu kita reguler pakai, pakai. Kayak saya masih ingat sekali
kita masih pakai pesawat Lion ketika itu. Betul. Sampai ada sekarang juga masih ada. Masih ada ya? Iya, yang program reguler pakai maskapai Lion yang super ekonomis, Ustaz. Oke, ya, Iya. itu kita hampir 2/3 pesawat Dago Wisata. Wah, Jamaah Masya Dago Allah Wisata ya. Iya. yang kita berhak untuk ketika itu emang ada satu jamaah yang miskomunikasi. Miskomunikasi pasti ada ya, Pak Ustaz pasti ya. disangkanya jam 6 sore, ternyata kita berangkat jam 6 pagi. Oh Jadi gitu. masih ada di jalan tol, kemudian di Patwal, ya sejarah itu Dago Wisata bisa mendelay pesawat 1,5 jam. Karena emang mayoritas untuk satu orang itu. Jadi Pengalaman pertama Iya. punya pengalaman seperti itu. Jadi bukan kita yang menunggu maskapai, Iya, tapi maskapai maskapai menunggu menunggu satu orang ini ya. Karena dari miskomunikasi Ya, untuk keberangkatannya ya. Ya. Awalnya di jam 6 pagi ya, Pak Pagi, Ustadz. kalau nggak salah. Ini beliau informasinya yang mungkin Ya. miskomnya. Jadi jam 6 sore. Ya, sampai seperti itu ya, Pak Ustadz. Untungnya alhamdulillah jamaahnya masih sudah di Jakarta. Jadi Oh, sudah kita- di Jakarta. Jadi perjalanannya nggak terlalu lama ya, Pak Ustadz ya. Aduh, Masya Allah. Alhamdulillah. Masya Allah, ini Awal berangkat sudah ada kejadian miskom nih ya untuk satu jamaah. Itu bis juga yang dipandu oleh Pak Ustadz, dibimbing Pak Ustadz enggak, jamaahnya. itu kebetulan yang dibimbing oleh Pak Yai Badawi. Oleh Pak Kiai. bis satu, Bis saya bis satu. dua. Kalau Pak Ustadz kebagian yang bis berapa? Saya bis 2. Oh, bis 2. Bis 2 tandem dengan bis 3. Oh, tandem Nanti dengan Pak bis Badawi tandem dengan bis 4. Oke. Oh, jadi 4 bis ini adalah yang dibimbingnya tuh 2 bis 1 pembimbing. Ada tour leader. Oh, tour leader. Bukan apa ketika itu karena Ketika mungkin- itu ya. Kalau ya. sekarang kan per bis Per 1 bis satu pembimbing ya, pembimbing. Pak Ustadz ya. Iya. Gimana lagi nih Pak Ustadz ceritanya yang tadi nih Alhamdulillah sampai itu pengalaman pertama membawa jamaah, terus ya saya syukuri sekali Iya. ilmu dari guru-guru saya itu Masya Allah ya. membawa jamaah itu bagaimana kita bisa membawa diri kita. Kalau kita bisa membawa diri kita dengan baik, insya Allah membawa jamaah juga baik. Dan alhamdulillah dengan jamaah yang besar itu, dan hari itu memang perdana Dago Wisata bisa memberangkatkan sekian bus dalam satu kali pemberangkatan. Masya Allah. Alhamdulillah itu jadi prototip mungkin untuk tahun-tahun selanjutnya. Sampai hari ini kan kita punya program Dago Wisata, saya lihat itu masih umroh akbar terus. Jadi kayaknya Bismillah. insya Allah itu akan terus, saya yakin insya Allah itu keberkahan Dago Wisata itu. Iya, Masya Allah. Ini juga amanah dari setiap jemaah ya, Betul, Ustadz betul. ya. Betul ya. Mereka mendoakan dengan layanan yang baik Betul. dari Dago Wisata, pasti tanpa harus mereka diperintah, pasti mereka mendoakan untuk keberkahan Dago Wisata. Buktinya sampai hari ini di tengah mungkin banyak, ya mohon maaf, bukan berarti kita menginikan Iya. perusahaan lain gitu katakannya. Cuman memang di Bandung saja banyak sekali travel yang mungkin setelah COVID tidak jangankan grow up, mungkin grow Iya. saja enggak gitu. Bangkit kembali Ya, tuh ini ya Pak susahnya Ustadz luar ya. biasa. Betul. Tapi alhamdulillah dengan ketekunan, kesungguhan, terus keberkahannya Dago Wisata sampai hari ini masih bisa berkhidmah untuk Masya umat Allah. dalam menjadi wasilah untuk umat Islam bisa beribadah di tanah suci. Iya. Alhamdulillah. Ya, Masya Allah ya. Ini Pak Ustadz Iwan itu selalu membersamai dengan Dago Wisata nih Ya. Pak Ustadz. Mungkin ini pertama kali membimbing itu di tahun 2000 berapa Pak Ustadz? Pertama kali membimbing itu tadi 2012. 2012 yang program reguler ya, Ya, Pak Ustadz reguler. ya. Nah, ini mungkin ada cerita unik sampai saat ini mungkin ya Pak Ustadz ya. Mungkin ada jemaah yang dijadikan motivasi inspirasi ya Pak Ustadz ya. Oh ini ya mungkin membimbing sebagai pembimbing jemaah umroh itu ya, yang menjadi ada Teh Rina di sana tuh yang bikin saya tuh ini suatu mujizat atau gimana Pak Ustadz? Ya Ada tentunya setiap kali keberangkatan Teh Rina itu Iya, beberapa khidmah ya,
dari jamaah ataupun di tempat kita, karena kan kita menuju tempat penuh dengan keberkahan, pasti banyak hikmah sekali. Iya. Dari segi jamaah juga setiap kali keberangkatan ada hikmah-hikmah yang sangat luar biasa. Salah satunya, Rina, Iya. Gimana nih Pak Ustadz? ada ini Masya Allah, beliau jamaah sepuh. Jemaah sepuh. Mungkin di umur? Mungkin sekitar 90 tahunan. Masya Allah, 90 tahun. 90 tahun. Hari itu beliau berarti di 80 sekian tahun lah. Mungkin 85 atau 84 sekitar Ya, itu. jadi belum sampai 90 tahun Belum ya? sampai, alhamdulillah. Perempuan. Sempat saya sampaikan ke Pak Haji Dodi. Iya. Pak Haji, kebetulan ini Iya. keberangkatan ke Aqsa. Masya Allah. Umur Ustaz. 80 sekian tahun. Itu tahun kapan Pak Ustadz? Tahun 2017. 2017. Beliau sendiri atau dengan keluarga? Sama anaknya. Oh, dengan anaknya. Jadi ada dipandu ya? Dipandu. Dipandu Cuman juga. ketika itu saya sampaikan. Iya. Dan di hari itu Iya. yang berangkat ke Aqsa ada 4 yang pakai wheelchair. Oh, Memang ada 4? Ada 4. Masya Yang satu ibu ini, kemudian satu lagi bapak, kebetulan sepuh tapi belum sampai, mungkin sekitar 65 tahunan gitu, Iya. sudah lumpuh. Terus kemudian ibu dari istri bapak ini, itu umurnya juga sudah sepuh juga, sekitar 80-an juga. Sama satu lagi anak muda yang memang punya keterbatasan. Saya sampaikan ke Pak Haji Dodi, Pak Haji, ini betul kita memberangkatkan seusia ini. Iya. Saya hari itu mungkin sudah beberapa kali, mohon maaf, sudah ya mungkin sudah sering lah berangkat itu. Ini jadi hikmah untuk saya. Iya. Ternyata wa fawqa dzi ilmin alim itu kita nggak boleh kemudian merasa bagaimana, terus kemudian merasa khawatir. Saya kebetulan ketika itu merasa, oh, ini kan kita mau berangkat ke Aqsa. Betul. Sementara orang-orang yang berangkat ke Aqsa itu orang-orang pilihan Allah. Masya Allah ya Pak Ustadz. Saya sampaikan di awal itu, orang yang berani ke Aqsa itu orang yang betul-betul Allah pilih, Allah ridhoi. Iya. Selain memang faktor Aqsa dalam bahasa Arab itu tujuan jauh. Betul. Aqsa itu kan tempat yang paling jauh, dan sekarang kan tantangannya sangat luar biasa. Tantangan sangat luar biasa dengan sananya, kalau lihat media saya itu teriris Pak Ustadz ya. Iya. Ya, Masya Allah. Belum dengan aturan-aturan yang ada. Betul. Gitu kan. Ada yang sudah niat ke Aqsa sampai Jordan, ternyata visanya nggak keluar, nggak jadi ke Aqsa. Iya. Ditinggal di Jordan dan segala macam. Itu yang kuat-kuat saja. Iya. Kita masih ada misalkannya perbandingan gimana ya gitu kan, takut nggak ya gitu ya ini benar nggak ini wisata memberangkatkan seperti ini, ini kan risiko tinggi gitu kan. Iya, betul. Usia seperti itu, sementara program Aqsa itu lebih banyak jalannya daripada kita naik mobilnya. Oh gitu ya. Termasuk di Jordan kita mau berkeliling ke Petra gitu. gitu. Itu kan jalan. Iya, dari dari pintu masuknya tuh sampai ke Petranya tuh kan lumayan jalan baru juga sampai ke belum ujung itu, padahal itu jalan. Jalan ya. Terus nanti dari Aqsa ke hotel itu juga jalan, belum nanti situasi dan segala macam itu. Saya sampaikan ke Pak Haji Dodi, ini benar. Dan jawaban beliau hari itu saya masih terngiang sekali dan jadi motivasi saya. Iya. Ustaz, insya Allah kita akan mau membersamai jamaah untuk berbuat baik, bukan untuk berbuat tidak baik. Kenapa kita nggak memfasilitasi? Oh ya, bismillah Pak Haji. Saya berangkat, insya Allah. Dan Masya Allah, Teh Rina, hikmahnya itu kami diberikan kemudahan luar biasa selama perjalanan itu. Selama perjalanan itu luar biasa kami diberikan. Ya bukan bermaksud untuk membandingkan perjalanan saya sebelumnya ke Aqsa itu. Betul. Tapi di hari itu, karena sebelumnya, sebelum keberangkatan saya ke Aqsa dengan jamaah seperti ini ada keberangkatan Aqsa yang kebetulan
ada di antara mereka itu yang bisa masuk Aqsa dan nggak bisa masuk Aqsa. Jadi tidak semuanya ya Pak Tidak Ustadz? semuanya masuk Aqsa. Makanya kata-katanya tuh orang pilihan yang masuk ke Aqsa tuh harus ridho lillahi ta'ala ya Pak Ustadz ya? Betul sekali. Kita mau niatnya juga harus ridho lillahi ta'ala. Kalau misalkan, kan ada ya jemaah ya. Ini saya juga pernah berperan sebagai marketing nih Pak Ustadz. Punten ya Pak Ustadz ya? Oh, Tarina, saya pengen banget ke Aqsa, gimana caranya pengen ke Aqsa? Apa menginjakan kaki ke Aqsa? Nah sementara kan kita visanya juga kan di hari H tertentu ya Pak Ustadz. Nggak bisa mengiyakan ya Pak Ustadz ya. Mungkin ini pengalaman Pak Ustadz pada saat membimbing di sana seperti apa sih Pak Ustadz? Dengan case jamaah seperti itu. Terus terang memang ini kan tidak bisa kita berikan langsung kepada para jamaah. Betul. Bahwa memang deadline visanya Israel. Karena kita kan masuknya bukan masuk Palestina. Masuknya negara Israel. Ini yang ya kita juga miris gitu. Betul. Kita visanya visa Israel. Israel itu tidak bisa langsung hari itu mengajukan, beberapa hari setelah itu di-approve terus diberikan kabar. Biasanya visa Israel yang saya tahu ini selama beberapa kali ke sana, Hamin 2 hari sebelum kita masuk baru ada kabar. Jadi kan pada saat perjalanan Mas? Saat perjalanan itu baru ada. Iya. Dan ini alhamdulillah semua keberangkatan tersebut itu semua jamaah bisa masuk. Masya Allah ya. Dan tidak hanya dapat visa semuanya itu. Ketika di border pun tidak terlalu lama. Saya spare waktu ketika itu sekitar 4 jaman karena biasa di border Israel itu agak panjang, agak lama gitu. Proses pemeriksaannya itu, Masya Allah ya Pak Ustadz ya. Itu luar biasa. Luar biasa ya. Nah ini kalau Masya Allah. Kang Fuad melihat ya ini pengalaman Kang Fuad terakhir kemarin itu. Bareng satu keberangkatan dengan Pak Fuad. Kemarin yang 2023. Itu dengan Pak Fuad kemarin itu. Itu nanti kita spill itu karena itu juga pengalaman beliau yang terakhir itu ketika beliau ikut dengan kita bersamai, ternyata beliau sendiri yang tertahan di Israel itu. Masya Allah. Tertahan belum lama di border itu lama hampir 3 Tapi alhamdulillah bisa. Keluar ya. Nah ini jamaah yang ini yang sepuh ini di tahun 2017 ini ya Pak Ustadz. 2017 ini semuanya masuk sangat gampang mulus ya mungkin Pak Ustadz ya. Karena udah ikhlas sekali ya. Kita dibukakan pintu, Tarina. Indonesia, you stand here. Kata orang Israel itu. Karena bang di sana ini pengalaman juga orang Israel tidak terlalu pandai bahasa Inggris, nggak juga pakai bahasa Arab. Jadi kita di sana berbahasa baik Inggris ataupun Arab pakai isyarat itu. Nah, akhirnya kita menuju ke sana dan ternyata di situ full, nggak ada pemeriksaan yang neko-neko. Kita bisa langsung ke bus sampai supir bus kita yang orang Palestina itu kaget loh, kenapa cepat sekali? Gitu. Masya Allah. Alhamdulillah kita sampai ke situ bisa beribadah, terus 2 malam kita di Palestina bisa, Masya Allah. Kemudian bisa ke Masjidil Aqsa, bisa ketemu dengan Syekh Yusuf sebagai imam Masjidil Aqsa, kita bisa berkomunikasi, kemudian bisa berkumpul di sana. Setelah subuh kita kumpul dengan Syekh Yusuf, pengajian di situ sebentar. Setelah itu kita hari kedua kita mulus, kita berjalan ke Hebron, ke tepi barat sampai dikenalkan oleh kain ini tepi barat yang memang di berita itu konflik. Betul. Dulu ya. Ini tiba itu sebelah sana itu tembok-tembok yang sedang dibikin oleh Israel untuk membuat pemukiman baru di tepi barat. Betul. Itu alhamdulillah mereka bisa melihat pemandangan-pemandangan seperti itu, bahkan sampai kepada ada salah satu di antara jamaah itu pernah sekali ke Aqsa, tapi dia tidak bisa masuk ke Hebron. Hari itu alhamdulillah bisa masuk ke Hebron dan Tarina semuanya jamaah itu sehat walafiat. Masya Allah ya. Bahkan ini yang saya tidak bisa lupakan itu ada satu ibu-ibu ini, satu keluarga ini. Bapaknya pakai kursi roda. Suaminya ini didorong sama putranya. Betul. Kemudian istrinya dari bapak ini mendorong ibunya yang umur 9 bulan, yang umur 8 bulan itu. Itu tawafnya bukan di lantai 2, tapi mereka tawaf di lantai 4.
pada saat proses umrohnya ya. Pada ketika itu mereka pengen tawaf di atas saja itu. Bukan pas umroh kan kita bareng-bareng. Iya, ya. iya. Tawaf sunnah biasa gitu sebelum dia cerita, dan saya lihat betul-betul dengan kepala saya sendiri beliau tawaf di lantai 4. Pas ketika itu saya baru keluar dari rooftop lantai 4, ketemu sama ibu ini nih. Saya sampai, kenapa Bu bisa di sini? Ya Ustaz, saya pengen mencoba di sini. Ternyata saya kuat. Ini sudah putaran berapa? Ini sudah selesai. Masya Allah. Saya merinding ya Ustaz ya. Itu Masya Allah. Itu benar-benar pilihan, dan memang ya menuju Allah kan harus membersihkan hati dan semuanya itu. Iya, kuncinya adalah ikhlas mungkin Ustaz ya. Ikhlas, ya. Jadi dengan segala keterbatasan, mungkin dari penilaian manusia itu tidak bisa, tidak bisa. Tapi Allah yang Maha mengetahui ya. Siapa yang kuncinya ikhlas? Ke rumah Baitullah Allah, apalagi ke Aqsa, Masya Allah Ustaz. Semuanya berjalan on time, Teh Rina. Walaupun ada yang kekurangan pakai kursi roda beberapa orang itu kita ziarah Mekah on time, bisa umroh yang kedua itu ba'da zuhur seperti biasa selain, dan pas itu emang jamaah umroh Aqsa yang lumayan banyak, ada sekitar 40-an orang. 40-an orang. Dalam satu keberangkatan? 40 orang. 40 orang. Masya Allah ya. Jadi teman-teman sahabat Dawis ini jadi satu inspirasi kisah ya. Jadi kita berangkat apalagi ya. Mungkin Pak Ustadz berangkat ke Aqsa itu perlu niat yang lebih mungkin ya dibandingkan kita umroh ya Pak Ustadz. Atau gimana Pak Ustadz? Ya. Kadang suka ini ya. Benar nggak ini 2 kali lipatnya kita mau niatnya tuh niatnya tuh benar-benar selain mau umroh mau ke Aqsa 2 kali lipat banget untuk niatnya, atau seperti apa nih Pak Ustadz ya? Saya sering menyampaikan ke jamaah itu yang betul-betul sudah berniat dan dalam tanda kutip memahari niatnya itu dengan mendaftar ke travel, termasuk ke dago wisata, berarti dia sudah benar-benar sungguh-sungguh dengan mengamalkan hadis Rasulullah SAW yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, la tushaddul ar-rihal illa ila 3 masajid. Kata Rasulullah, tidak ada perjalanan yang harus dan diharuskan kita untuk berjalan itu mempersiapkan sungguh-sungguh, terus berniat sungguh-sungguh, kecuali ke 3 masjid. Satunya Masjidil Haram di Mekah, kemudian wa masjidi, kata Rasulullah, di masjid saya yaitu Masjid Nabawi, kemudian Masjidil Aqsa. Ya ini paripurna, Teh Rina. Betul. Walaupun sebenarnya tidak ada dalam rukun Islam, nggak ada istilah kita harus mengunjungi 3 masjid ini sebagai rukun, tapi orang yang punya kemauan, punya kemampuan, punya niat, dan buktinya Allah bukakan untuk siapa sajalah. Termasuk ketika kabar di Indonesia itu konflik bagaimana segala macam, alhamdulillah sampai sana juga aman. Dan yang jelas seperti hanya kita keluar rumah, nggak usah lah kita harus mencontohkan untuk keluar ke Aqsa atau ke Saudi atau kemana. Kita keluar rumah kan sudah mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, gitu kan? Dengan nama Allah saya telah bertawakal kepada Allah. Sudah, kalau sudah tawakal kan kita sudah menyiapkan jiwa dan raga semuanya. Dan kita tinggalkannya di belakang kita. Keluar rumah kan kita tinggalkan rumah kita. Biar Allah yang menjaga. Terus dalam doa safar kan sudah jelas. Wa atu anna bu'dah Allahumma anta sahbi fis safari wal khalifatu fil ahli. Ya Allah, selain memang minta pertolongan dalam perjalanan, terus kemudian kalau jauh mudah-mudahan dikondisikan perjalanan itu kita bisa kuat, kemudian Allah juga betul-betul mengelola, menjaga orang-orang yang kita tinggalkan. Insya Allah kalau sudah Bismillah tawakkaltu ala Allah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, Bismillah. Hanya kan kadang-kadang memang manusiawi, Teh Rina ya, karena melihat pengalaman, terus mendengar berita dan segala macam. Di media itu Masya Allah gitu ya. Masa berani ke sana ya. Dengan kondisi ini, kadang gini ya Pak Ustadz ya, ini yang sering saya dengar nih kalau jemaah kita untuk menginformasikan untuk ke Aqsa ya. Teh, benar nggak sih kalau misalkan kita ke Aqsa harus benar-benar kita tuh seluruh jiwa raga harus siap mati di sana. Nah gimana Pak Ustadz? Padahal kan belum tentu ya, kita juga kan untuk ajal waktu itu hanya Allah yang menentukan ya Pak Ustadz ya. Iya,
Jangankan ke Aqsa Tarina, Iya. semuanya saja kita pergi ke Jakarta saja Iya. itu sudah termasuk perjalanan. Perjalanan dalam hadis Rasul kan as-safaru qit'atun minal azab. Iya. Perjalanan itu sama dengan azab. Yang kalau dalam bahasa yang sering saya sampaikan itu, Iya. safar itu kepastian, yang kepastian adalah ketidakpastian. Aduh, Insya Allah. Itu Apa safar itu adalah? kepastian, kita pasti Kepastian, jalan, iya. tapi kepastiannya adalah ketidakpastian. Oh, kepastiannya dan yang tidak kepastian ya, Pak Ustadz? Kepastiannya tidak pasti. Belum Ya kan? tentu kita Belum tuh tentu. bisa di perjalanan itu secara Iya. mulus ya, Pak Ustadz? Katakan Tarina sudah menyusun itinerary segala macam Betul. itu. Itu kan itinerary. Iya. Ya ketika itu berjalan kan bisa jadi mungkin itinerary yang harusnya hari lusa jadi sekarang, atau Betul. mungkin yang harusnya ada jadi tidak ada. Betul. Termasuk menyiapkan jasad dan waruhan kita. Jasad dan ruh. Ya dalam perjalanan kita sudah harus siap. Tawakkaltu 'ala Allah, karena namanya perjalanan. Mudah-mudahan, makanya ganjarannya luar biasa itu. Tarina Betul. pahalanya itu, orang yang dalam perjalanan itu kata Rasulullah doanya tidak tertolak. Doaul musafiri la yuraddu katanya. Doa seorang musafir itu tidak pernah akan ditolak. Makanya ketika kita dalam perjalanan ya banyak-banyak berdoa. Tapi memang khusus untuk Aqsa ini dibandingkan dengan perjalanan reguler ataupun plus yang lain memang perlu mental yang luar biasa. Betul, Pak Ustadz ya. Diperlukan mental rohani ya yang kita ya. Nah mungkin ini Pak Ustadz jadi pertanyaan. Kenapa kita harus ke Aqsa sih Pak Ustadz? Ya, satu, Aqsa itu kiblat pertamanya umat Islam, jelas. Kita kan ingin menapak tilasi, terus kemudian ingin mencari keberkahan dengan perjalanan ini. Kenapa kita rela-rela mengeluarkan kocek besar kok hanya berjalan ke Amerika atau ke Eropa, sementara kita punya perjalanan yang dengan perjalanan itu Allah berikan keridhaan, Allah berikan pahala besar, termasuk ke Aqsa sebagai kiblat umat Islam yang pertama. Sekaligus dengan kondisi yang sekarang kan kita minimal bisa tahu real masyarakat yang di sana, terus kita bisa merasakan feel-nya ikhwan kita yang ada di Palestina, sehingga ketika kita pulang ke rumah bisa memberikan kabar kepada keluarga kita bagaimana sebenarnya mereka di sana. Walaupun mungkin ceria, tapi kan keceriaan mereka di bawah tekanan penjajah itu yang kita harus betul-betul rasakan. Termasuk ketika kita masuk ke Masjidil Aqsa, tidak bisa 24 jam, Tahrina. Pintu gerbang Masjidil Aqsa baru dibuka mungkin 10 menit, 15 menit sebelum adzan. Baru dibuka. Yang boleh itikaf di dalam itu orang-orang tua. Yang boleh itikaf di dalam masjid itu, Masjidil Aqsa itu orang-orang tua. Orang tua ya, Pak Ustadz? Orang yang sudah ya mungkin 50-an ke atas. Jadi anak-anak muda enggak. Oh iya, termasuk yang saya pernah menanyakan kepada anak muda dari Gaza, itu beliau selama beliau hidup di Palestina, di Gaza itu baru kesempatan kedua beliau bisa masuk ke Aqsa. Padahal penduduk sendiri. Penduduk di sana bisa berkesempatan memasuki ke Aqsa juga. Ya, karena mereka itu ada ini juga, Tahrina, kayak aplikasi gitu. Oh ini memang pemuda Gaza itu dibatasi oleh Israel, dan memang yang ada di depan gerbang itu kan tentara Israel. Betul. Mereka lihat KTP-nya, pas di scan, oh ini dia sudah pernah ke sini sholat Jumat, nggak boleh lagi. Ada historinya mungkin ada ya, historinya. Ya? Ya kayak kita masuk ke Raudhah lah yang sekarang ya itu di situ ada historinya, nggak boleh masuk, walaupun sudah sampai ke situ. Itu yang saya sempat menanyakan ketika subuh itu, kenapa saya sampai tanyakan pakai bahasa Arab, kenapa? Walaupun saya tahu Pak, kata beliau itu, walaupun saya tahu, karena beliau sangat senang sekali kalau ke orang Indonesia itu. Walaupun saya tahu Pak, saya tahu pasti saya tidak berat untuk bisa masuk, tapi Bismillah, bisa jadi mungkin Allah buka pintu, kita tidak tahu. Betul. Allah punya kuasa. Yang penting dia datang aja ke situ itu. Ternyata ya qadarullah tidak boleh sholat di situ. Akhirnya
keluar dan sholat seperti yang mungkin di media-media sosial ada yang pernah melihat ada yang sholat seakan-akan kayak di pelataran gitu, di gang-gang sempit itu. Memang itu real terjadi. Insya Allah. Jadi kita beruntung, alhamdulillah, jamaah dago wisata dan IQ Travel itu yang pernah saya membersamai, alhamdulillah, semuanya bisa masuk dan bisa beriktikaf, bisa menapaktilasi sejarah besar yang dimiliki oleh agama Islam, termasuk kalau bulan ini kan kita mau berangkat tanggal 24 itu menapaktilasi peristiwa Isra Mi'raj Rasulullah SAW. Masya Allah ya, spesial momennya itu adalah pada saat Isra Mi'raj ya. Isra Mi'raj ya. Ustadz ini saya itu selalu antusias Pak Ustadz. Kalau misalkan pada saat saya sebelum menjadi marketing ya, menawarkan Aqsa tuh ya Allah, menawarkannya dengan ekstra gitu ya Pak Ustadz. Ya karena siapa sih yang nggak mau ke Aqsa ya Pak Ustadz ya? Siapa yang nggak mau ke Aqsa? Tapi dengan betul kan karena perlu mental ya. Terus ruh dan rohani kita, jiwanya juga harus benar-benar siap juga nih Pak Ustadz ya. Apalagi tentang kondisi keadaan saat ini. Mungkin di tahun 2017 juga itu konflik selalu ada. Dari selama saya membersamai dan dengan mengantar para jamaah itu dari tahun 2014 pertama 2014 pertamanya ke Aqsa itu memang isunya seperti itu. Isunya konflik dan memang ya kalau dibuat tegang memang tegang, Teh Rina, karena tegang, ya, kita masuk border Israel, betul, dari Jordan itu, itu betul-betul kami dilepas. Jadi, maksudnya gimana Pak? Guide sudah berhenti di situ, guide Jordan itu sudah berhenti di perbatasan. Jadi istilahnya dilepas, dibiarin aja memang enggak gitu ya, Bismillah. Kita diantar dengan bus, ya, tanpa guide lokal sampai ke border Israel. Dan di border Israel supir tidak bisa keluar. Supir hanya supir saja karena dia supir kan. Kita nanti keluar bareng-bareng ke border itu. Jalan kakinya nggak terlalu jauh juga Teh, langsung ke border kan itu. Hanya itu betul-betul kami hanya sendiri. Saya dengan para jamaah. Nanti setelah selesai proses imigrasi, proses pemeriksaan dokumen dan segala macam, biasanya di situ memang lama sekali di border Israel itu, di Allenby itu. Setelah Allenby Bridge, setelah jembatan Allenby itu, iya betul, Allenby Bridge itu kenal ya. Kita keluar baru di seberang sana kita sudah ditunggu oleh guide lokalnya di orang Palestina dan supir Palestina itu. Jadi kita udah di daerah border itu udah siap-siap, Masya Allah gitu kan. Dan memang ketegangannya ada gitu. Setiap baru berapa ratus meter pemeriksaan lagi oleh tentara Israel. Pemeriksaan lagi itu yang bikin mungkin bagi kita yang tidak pernah melihat pemandangan seperti itu. Iya. Mereka kaget naik ke atas, naik ke atas pakai senjata, lengkap gitu kan. Iya. Masya Allah ya Pak Ustadz. Itu pada tanah Islam ya Pak Ustadz, sambil dijaga seketat itu gitu Pak Ustadz ya. Akhirnya kita berdoa mudah-mudahan Allah memberikan perlindungan sehingga doa-doa kita itu selalu Allahumma sallim ikhwanana al-muslimin al-mujahidin al-mustad'afin fi Palestin. Ya Allah, mudah-mudahan Allah senantiasa menyelamatkan ikhwan kita, orang muslim di Palestina yang sedang tertindas, yang hidup mungkin dalam keterbatasan, itu diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sambil memang kita bisa menapaktilasi sejarah Islam gitu. Dan apalagi kan di sana terkenal dengan rumahnya para nabi. Betul, kan? Ustadz. Jadi kita bisa berziarah di nabi-nabi Allah, dari mulai ke Nabi Ibrahim. Di situ juga kita bisa ke Salman Al-Farisi, Masjid Salman Al-Farisi. Yang paling menjadi tujuan utama ke Aqsa itu ya, selain Aqsa biasanya ke Masjid Ibrahimiyah. Di mana Pak Ustadz? Di Khalili, di Hebron. Di Hebron. Di Hebron itu tempat kelahirannya Yasser Arafat.
orang Hebron di situ. Itu kita bisa masuk ke masjidnya, walaupun masuk masjidnya pun kita tidak dari pintu utama. Tidak di pintu utama? Tidak di pintu utama. Karena kenapa nih Pak Ustaz? Ya, pintu utama kan dikuasai oleh mereka. Masya Allah ya. Dan memang mereka juga punya ritual di masjid itu, di tempat itu. Oh. Orang Israel. Yahudi juga punya ritual di masjid Ibrahimiyah itu, daerah Ibrahimiyah itu juga punya ritual. Tempat peribadatannya juga. Tempat peribadatan juga, sehingga seakan-akan satu masjid itu dibagi dua. Ya Allah ya Rabb ya. Kita hanya kebagian berarti makam Nabi Ibrahim setengahnya. Iya. Setengahnya bisa dilihat dari areanya mereka. Itu. Terus kemudian di situ ada makamnya Nabi Ishak, kemudian Rachel gitu ya. Betul. Kita bisa ada di situ lah insya Allah. Tapi memang masuknya pun kita kadang-kadang ya Allah, iya ya, ini masjid umat Islam dulu. Betul Pak Ustadz. Gitu ya. Sampai sementara orang-orang Israel itu datang ke sana diselamatkan oleh orang Palestina. Iya, orang Muslim ya Pak Ustadz. Tempat, kemudian ternyata setelah mereka punya kekuatan menguasai dan merebut situ. Dan yang menjaga tidak ada satupun yang tentara Palestina, tapi memang sudah dikuasai oleh tentara Israel. Kita masuk itu dari pintu toilet. Yang mau ke toilet, kalau masjid, pintu toilet Ustaz? Ya, maksudnya ini pintu toilet di sini, kita masuknya dari sini. Aduh, Masya Allah. Jadi bukan pintu utama? Bukan dari pintu utama. Masya Allah, itu ke makam masjid makam Ibrahimiyah. Ibrahimiyah. Makamnya yang dipercaya makamnya Nabi Ibrahim dan Nabi Ishak. Itu di situ. Terus setelah itu biasanya kita check out lagi langsung ke Jordan. Kalau yang sekarang nanti insya Allah dari situ kita langsung menuju ke Taba, perbatasan Mesir dan Palestina, ya, Taba insya Allah. Oke. Kalau untuk yang ke Taba ini apakah ada perbatasan dengan wilayah Gaza, Pak Ustadz? Enggak. Oh enggak? Jauh sekali? Jauh, ya. Kalau yang perbatasan dengan Gaza itu Rafah, Ya, betul Rafah ya. itu melalui Rafah, jalur Rafah ke Mesir. Itu perbatasannya dengan Gaza. Tapi kalau Taba ini lebih dekat dengan Jordan, kemudian seberangnya Mesir, itu ini Palestina. Jadi kalau Gaza mungkin ini titik di sini, ini Taba, Gaza di sebelah sinilah. Masih agak lumayan jauh lah itu. Oke. Jadi kalau untuk yang teman-teman sahabat Dawis ya, jadi bahwa kita ada perjalanan keberangkatan untuk umroh 3 negara jejak Rasul itu adalah di tanggal 24 Januari. Jadi spesial momennya adalah Isra Mi'raj di sana. Masya Allah ya Pak Ustadz ya. Jadi kalau untuk mengelilingi setelah kita dari Palestina lewat ke Mesir itu aman ya Pak Ustadz? Aman, lewat Taba itu ya? Insya Allah aman. Karena emang saya melihat juga beberapa perjalanan yang lain juga lewat situ aman. Walaupun memang mayoritas perjalanan ke Aqsa itu tidak pakai pintu keluar lewat Taba, tapi mulai dari Jordan, dari Amman Jordan, kita biasanya 1 hari keliling di kota Amman, mengunjungi Gua Ashabul Kahfi, kemudian Laut Mati gitu ya, daerah-daerah situ, terus kemudian peninggalan-peninggalan sejarah di Amman, termasuk tempat itu kayak teater Hedrum di Amman juga ada di situ. Sehari lah biasanya kita ke Amman, di Amman. Di Jordan, masih di wilayah Jordan. Nah, nanti hari kedua check out dari hotel kita langsung menuju perbatasan. Oke. Tapi sebelum di Jordan juga itu mengunjungi Gua Ashabul Kahfi, betul ya Pak Ustadz? Betul. Di Jordan itu Gua Ashabul Kahfi. Terus biasanya ini, Terina, biasanya di Jordan 2 hari. Di Jordan 2 hari. 1 hari untuk perjalanan di kota Jordan, kota Amman. Kota Amman. Setelah itu hari kedua kita ke Petra. Betul. Oh, ini peninggalan kaum Samud. Ya, ini banyak sekali nih. Ada perbandingan yang sekarang itu di Al-Ula ya Pak Ustadz ya? Al-Ula ya kan dekat itu. Oh dekat Pak Ustadz. Petra itu Al-Ula 1 jalur. Satu jalur Pak Ustadz. Nanti ujungnya dari Petra itu kalau nggak salah ya, dari Petra itu sebelah kiri kita ke Amman. Betul. Nanti kita belok kanan ke Madinah. Oh, itu satu jalurnya di sana ya Pak Ustadz. Gitu, makanya nanti ada peristiwa yaitu. Ya, di situ di Al-Ula itu. Jadi Samud ini kan kaum Samud terkenal dengan keahlian mereka itu untuk memahat
Ya Allah tuh diberi keistimewaan oleh kaum Samud tuh Ya, ya. wa samud alladzina jabu sukhra bil wad. Itu surat Al-Fajr. Al-Fajr tertulis dalam Ya, Al-Quran wa secara samud langsung alladzina gitu. jabu sukhra bil wad wa fir'auna dzil autad Ya, alladzina taghaw fil bilad. Itu Allah misalkan dua kaum ini nih, kaum Samud yang memang sombong, Fir'aun juga sombong, betul. tapi ujung-ujungnya wa aktsaru fihal fasad Ya, fasabba alaihim rabbuka sautu adzab. Itu mereka dengan kesombongan mereka itu berkuasa seperti berkuasa Tuhan ya. seperti itu, terus kemudian merusak bumi dan segala macam itu, sombong. Ya, Tapi ujung-ujungnya Allah azab mereka. Kaum Samud juga diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Fir'aun juga, apalagi kita kan sudah sangat familiar dengan cerita Nabi Fir'aun. Cerita Fir'aun. Yes. ya, Masya Allah ya Pak Ustadz ya. Itu jadi kilas balik kita ya, bahwa kita mengunjungi teman-teman semuanya ya. Ini 3 negara jejak Rasul itu selain kita Bismillah awalnya ingin niatnya ke Aqsa, umroh juga, apalagi menginjakan jarah-jarah ke makam para nabi ya Pak Ustadz ya. Tapi ini mungkin ada motivasi ya teman-teman ya. Jadi kita juga ada visi misi terutama untuk dakwah ya Pak Betul. Ustadz ya. Termasuk ini Terhina. Iya. Bagi teman-teman pemuda terutama yang sedang punya semangat untuk mengenal sirah Rasulullah SAW, Iya, betul. sirah Islam segala Betul. macam, kita harus bangga. Harus bangga Pak Kita Ustadz, betul. punya peradaban Iya, peradaban yang sejarah Islam tuh Masya Allah. sejarah Islam itu, katakan kita ke Mesir. Mesir ini kan sebelum ada, kalau kita menilik sejarah Nabi Yusuf Betul. alaihissalam, Nabi Yusuf yang ada di Mesir ketika itu, beliau putra Nabi Ishak. Nabi Ishak kan ada di Syam, Betul. di Palestina. Di Palestina. Kemudian Nabi Yusuf akhirnya jadi raja jadi petinggi lah di kerajaan Mesir kuno, Mesir dengan kuno. raja yang ketika itu emang baik. Ini kan berarti sebenarnya kehidupan Mesir kuno ini ada bagian besar kehidupan peradaban Islam yang hari ini kita ditutup keran sejarah ini oleh kaum orientalis yang memang mereka sangat tidak suka dengan perkembangan Islam, sehingga seakan-akan Mesir kuno itu tidak ada nuansa-nuansa Islam. Padahal di situ ada Nabi Yusuf yang memang beragama tauhid, mentauhidkan Allah. Terus kemudian bapaknya Nabi Ishak, kemudian bapaknya Nabi Ishak, Nabi Ibrahim, daerah-daerah situ. Kita punya peradaban yang sangat luar biasa yang seakan-akan sekarang itu ditutupi, termasuk Andalusia. Ketika kita berjalan ke Andalusia itu padahal umat Islam ketika itu berkuasa hampir 200 sekian tahun, itu betul-betul melindungi non-muslim. Tapi mereka mengatakan saya melindungi diri saya. Padahal memang mereka dilindungi. Umat non-muslim juga tetap hidup dengan damai di tengah kekuasaan umat Islam. Ini kita harus tahu sejarah kita, sejarah Islam itu kita harus betul-betul harus tahu. Bangga ya Ustaz. Bangga sebelum memang kita punya sejarah baru tentang kenabian Rasulullah SAW sampai hari ini. Kan dulu sebelum Rasulullah kan ada nabi-nabi terdahulu, Nabi Isa sampai kemudian Nabi Adam itu sebenarnya ujungnya punya agama yang mentauhidkan Allah. Tinggal kan ada kelompok-kelompok dari keturunan itu yang kemudian tidak sama dengan jalur sebelumnya, gitu kan. Nah, yang hari ini cerita-cerita seperti itu seakan-akan Islam itu baru lahir, agama tauhid itu baru lahir ketika Rasulullah saja. Nah, ini dengan kita kemudian menjajaki umroh 3 negara ini, termasuk ke Aqsa, toh kita juga bisa menapaktilasi perjalanan Rasulullah SAW. Bagaimana Rasulullah SAW, kenapa diperjalankan ke Aqsa? Yang Aqsa itu adalah Syam, ya negara Syam dulu. Kenapa harus ke Aqsa? Karena memang disitulah
pusat peradaban Islam. Pusat peradaban Islam itu sebetulnya Di Al-Aqsa itu, makanya Iya. dalam surat Al-Isra itu subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil Masjidil aqsa. Aqsa. Kenapa nggak ke tempat yang lain gitu? Iya. Kenapa ke Masjidil Aqsa? Yaitu karena emang epicentrum kiblat pertama kiblat kita. pertama, terus Orang kemudian Islam pertama. peradaban yang mentauhidkan Allah kan emang kiblatnya di Aqsa itu, sehingga di situ Rasulullah kemudian di mi'rajkan ke Sidratul Muntaha. Betul. Isra-nya Rasulullah boleh kita pahami sebagai Allah memperjalankan spiritual kepada Rasulullah itu bagaimana perkembangan sejarah manusia. Setelah itu Allah mi'rajkan Rasulullah ke Sidratul Muntaha, bagaimana Rasulullah bisa melihat dulu bagaimana. Betul. Ya, karena dalam khutbah Rasulullah itu menyampaikan fa innan nas baina makhafataini, baina ajilin qad mada la yadrimallahu sani'un bihi wa baina ajilin qad baqiya la yadrimallahu sani'un bihi. Karena manusia itu punya dua kekhawatiran, kata Rasulullah itu. Masa lalu, Masalah. ajil, masa lalu itu kira-kira masa lalu itu saya dikasih apa ya sama Allah itu. Apa yang saya berbuat itu diberikan pahala atau enggak. Kan kita tidak tahu. Tidak tahu ya. Kemudian wa ajilin, masa yang akan datang kira-kira Allah akan membuat apa ke kita itu. Nah, kita kan tidak tahu. Makanya Rasulullah diberikan perjalanan seperti itu, berjalan spiritual, selain memang di hari itu Rasulullah dihadiahi bahasa yang lainnya oleh Allah, hiburan setelah memang diberikan ujian yang bertubi-tubi, dari istrinya meninggal, kemudian pamannya meninggal, ke Taif malah dilempari batu dan segala macam itu. Allah Isra dan Mi'rajkan untuk kalau bahasa sekarang mungkin healing lah ya, healingnya Rasulullah SAW dengan Isra dan Mi'rajnya itu. Betul. Sehingga bisa kita katakan sebenarnya kalau kita memang mau refreshing, mau merefresh diri kita, tidak punya tempat lain. Refresh itu bukan ke Singapura, refresh itu bukan ke Eropa. Kalau kita emang pengen refresh ala kita, refresh ke Baitullah. Itu ya, Pak Ustadz. Apalagi dengan sekarang teknologi sudah sangat maju, kemudian penyedia layanan seperti ini sudah sangat bervariatif. Di Dago Wisata pun memberikan pelayanan yang menawarkan alternatif yang sangat bisa dipilih lah. Betul. Bahasa Al-Quran, ainal mafar. Mau kemana kita kalau kemudian sudah diberikan pilihan yang sangat lengkap di dunia ini, kok masih kita memilih perjalanan-perjalanan yang lain? Ya ini sangat disayangkan. Kita punya biaya, misalkan punya usia, kok menghabiskannya bukan ke 3 masjid tadi itu. Betul. Nah, kata Rasulullah itu ya sia-sialah kalau saya sampaikan itu. Itu ya teman-teman, Masya Allah ya. Ini penjelasan dari Pak Ustadz ya, yang bisa di-sharingkan ke teman-teman semuanya. Jadi kenapa kita harus ke Aqsa ya? Di sana ada peristiwa penting yang mungkin teman-teman semua di sini, apabila kita Bismillah ya Pak Ustadz ya. Karena ini dalam hati saya juga, jujur ya Pak Ustadz ya, kalau misalkan mengenang Aqsa itu udah beda lagi Pak Ustadz ini nyata ya. Apalagi teman-teman semuanya, jadi nggak perlu takut ya Pak Ustadz. Insya Allah. Nggak perlu takut. Ini cerita yang tadi, ibu-ibu tadi menggunakan kursi roda dan sebagainya. Kalau dari penilaian manusia itu, nggak mungkin. Kayaknya nggak bisa masuk. Nggak mungkin. Jangankan mau berangkat ke sana dengan perjalanan yang jauh gitu ya, menggunakan kursi roda. Tapi penilaian Allah, dengan kita kuncinya adalah hati yang ikhlas ya, itu ya Pak Ustadz ya. Intinya itu. Intinya itu ya Pak Ustadz ya. Jadi sebanyak apapun kita memiliki harta dan kita bisa sanggup untuk membeli paket itu, tapi hati kita belum tergerak, ya tidak akan mungkin. Tidak akan mungkin. Kita buka hati kita, terus kemudian kita gerakan hati kita, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, niatkan ini memang benar-benar untuk spirit ibadah kita, supaya saya sering sampaikan ke jamaah, perjalanan ini
tujuan utama adalah meningkatkan kualitas ibadah kita. Sarana umroh ini, kegiatan umroh baik reguler ataupun apalagi plus Aqsa ini untuk sarana atau stimulus meningkatkan kualitas plus kuantitas ibadah kita. Saya kemarin saya tambah jadi kuantitas. Kualitas iya. Kenapa kualitas? Jangan minta disamakan dong. Orang yang pernah melihat Ka'bah dengan mata telanjang sendiri, orang yang pernah melihat Masjidil Aqsa dan merasakan dengan jasmani diri sendiri, bukan hanya cerita, masa dia akan kalah kesyukurannya dengan orang-orang yang tidak pernah ke sana. Ini kualitasnya. Ya. Kualitasnya. Kemudian kuantitasnya apa? Kuantitasnya yang tadinya sebelum berangkat ke Aqsa, sebelum berangkat umrah itu sholat duhanya mungkin 2 rakaat, tambahlah jadi 4 rakaat. Sholat rawatibnya katakan qobliyah dan ba'diyahnya itu kadang-kadang belang bentong, ya minimal 10 rakaat. Lah itu kuantitas. Insya Allah ketika sudah seperti itu, Allah berikan makna kesyukuran kita dan pahala kesyukuran kita itu untuk kembali lagi ke sana, insya Allah. Karena kerinduan ke Baitullah itu pasti ada ya, Ustaz. Betul. Atas niat suci itu dan sampai ke zat yang sangat suci, Allah berikan dengan sesuatu yang tidak diduga-duga. Masya Allah, tabarakallah ya. Nah, Masya Allah, semakin menarik nih ya untuk sharing-sharing dengan Pak Ustadz Iwan ini ya. Nah, mungkin ini Pak Ustadz satu pesan kesan untuk Sobat Dawis nih ya. Pentingnya ibadah umroh itu apa sih Pak Ustadz? Ya, bisa diedukasi ke teman-teman semuanya. Ya, umroh ini penting walaupun memang ini bukan ibadah wajib karena wajibnya adalah haji. Dengan fenomena dan kebijakan yang terjadi akhir-akhir ini, yang terjadi di masa kita sekarang bahwa haji ini harus sampai 20-25 tahun. Ketika emang kita punya kerinduan untuk semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kenapa kita tidak mencoba untuk melaksanakan ibadah umroh. Ibadah haji itu besar. Ya, kita mulai dari ibadah yang kecil, yaitu dengan umroh, dengan fasilitas yang sekarang sudah ada. Mudah-mudahan ini menjadi wasilah kita untuk menggapai impian kita yang lebih besar, yaitu ibadah haji, insya Allah. Bismillah ya, Pak Ustadz ya. Jadi teman-teman di sini jadi nggak usah khawatir ya Pak Ustadz. Untuk bisa umroh dengan saya emang nggak tahu Teh Rina nggak ada rezekinya, nggak tahu kapan bisa umroh. Gini kegelisahan ya teman-teman. Ya, ini saya pernah mengalami Teh Rina. Sejarah saya itu, saya dari umur 3 tahun, kelas 3 SD, karena kebetulan setiap tahun melihat saudara berangkat haji pasti saya ikut mengantar gitu. Betul. Kan. Sampai di kelas 4 SD itu rasa rindu pengen seperti mereka, karena saya setiap kali keluarga itu pulang saya dikasih hadiah mainan foto itu yang diceklek terus ada gambar Ka'bah, gambar Madinah dulu. Lensa itu. Warnanya merah, saya masih ingat sekali itu warna merah tahun. Mainan itu Mas ya. Tahun 80-an lah itu. Kan. Sampai pulang ke rumah ada tayangan haji di televisi, ketika itu masih hitam putih. Oh iya, hitam putih televisinya ya. Belum berwarna. Saya peluk itu Teh Rina. TV-nya? Saya peluk tuh. Masih kecil itu. Saya peluk, ya Allah, kapan saya bisa kesini? Masya Allah. Pas setelah saya mengantarkan orang tua haji tahun 88. Masya Allah. Saya kelas 3 kalau nggak salah. Kelas 3, kelas 4 lah itu. Itu saya peluk TV-nya itu. Ya Allah, mudah-mudahan saya bisa kesini. Sampai kemudian di tahun 99 mungkin orang tua mengajak untuk umroh bersama. Ternyata qadarullah. Justru beliau yang mengajak ini meninggal duluan, sehingga tidak bisa itu karena sudah hitungannya sudah bukan milik beliau lagi, sudah milik peninggalannya Allah. Kan peninggalan sudah harus dibagikan secara ilmu faraid, ilmu waris. Betul. Itu tidak sampai kemudian tahun 2000
2002, 2003, 2007 ketemu dengan Dago Wisata. Apa ini rezeki saya untuk berangkat? Ternyata qadarullah nggak bisa berangkat hari itu karena kita ada kesibukan pas itu menyelesaikan studi S2. Kemudian 2010 apa mungkin ini yang bisa ini kan, ternyata ya qadarullah belum bisa berangkat. 2012 bisa berangkat, dan itu berawal dari keyakinan bahwa Allah itu pasti sangat amat mendengar doa dan keinginan kita. Masya Allah, ya. Apalagi kalau sudah punya keinginan, terus kemudian dia punya sedikit rezeki, ya sudah. Kalau bahasa saya kepada jamaah itu, mahari keinginan itu dengan rezeki yang ada. Katakan dia punya 1 juta, 2 juta, udah tabungkan ke di mana, ya Allah, saya niat dengan uang segini untuk berangkat umroh. Saya niat dengan uang segini untuk berangkat haji misalkan itu. Ya. Sudah banyak kok testimoni orang sampai bisa difilmkan tukang bakso naik haji dan segala macam itu kan. Iya betul. Jadi gak usah ragu ketika saya nanti gaji saya sekian, bisa nggak umroh? Insya Allah ketika kita punya keinginan yang teguh, idza sadaqul azmu waduhas sabil, kata pepatah itu. Ketika keinginan kita itu benar-benar sudah sungguh-sungguh sekali, insya Allah jalannya terang. Masya Allah. Dan ada pepatah orang alim juga mengatakan, usluk bihimmatika sabil wala tas'al kaifas sabil. Kamu harus yakin dengan apa yang kamu tempuh, dengan segala kesungguhan itu harus yakin, dan jangan sekali-kali mengatakan gimana caranya ya. Nah, kita mau belajar kemana itu, Bismillah, saya pengen ke sana. Bismillah, teguh kita yakin kuat, insya Allah. Dan jangan mengatakan gimana ya cara ke sana itu nanti gini. Itu malah akan justru meredupkan keinginan kita. Gitu. Usluk bihimmatika sabil wala taqul kaifas sabil. Dan jangan kamu sampai sekali-kali menanyakan gimana caranya nanti. Insya Allah bisa, dan Allah sudah memberikan itu kepada kita semuanya itu. Masya Allah, ya. Ya teman-teman, tipsnya adalah mempunyai keinginan yang kuat dan keyakinan. Ya teman-teman, jadi Sobat Dawis nggak usah khawatir kalau misalkan udah ada niat dan keinginan dan keyakinan yang kuat, bisa Bismillah, Allah akan mendengar doa-doa kita ya. Betul. Oke. Masya Allah ya. Teman-teman semuanya, terima kasih nih yang sudah pantengin sampai kita bisa sharing-sharing ya secara langsung nih dengan Pak Ustadz Iwan ini ya. Teman-teman nggak usah khawatir tentunya, karena kenapa? Kita akan menghadirkan informasi, terutama teman-teman boleh komen-komen ya, komen-komen dan like, subscribe juga ya. Terutama ada keinginan request Teh Rina boleh nggak? Nah, ini boleh ya di komen-komen dulu ya teman-teman semuanya, karena kita akan menghadirkan informasi dan referensi sesuai dengan kebutuhan teman-teman Sobat Dawis. Jadi stay tune ya, tetap pantengin terus podcast untuk Dago Wisata. Pak Ustadz hatur nuhun. Terima kasih jazakumullah khairan untuk Pak Ustadz yang sudah hadir ya sesuai dengan waktu ya, pertama ditelepon wah langsung Masya Allah ya. Dan teman-teman semuanya ya, kita doakan semoga teman-teman yang ikut nonton live podcast hari ini ya bisa Insya Allah diundang sebagai tamu Allah ya. Ada jalan untuk ke sana. Masya Allah, ada jalan untuk ke sana. Niatkan untuk hayya 'alal falah. Ayo kita raih keberuntungan. Insya Allah Allah berikan. Oke, Masya Allah ya. Itu ditutup dengan quotes yang sangat kuat ya. Terima kasih Pak Ustadz, hatur nuhun, jazakumullah khairan. Teman-teman, terima kasih semuanya ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.